Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu yaitu elastisitas. Sekarang kita masuk ke menghitung koefisien elastisitas. Baik, sebelum masuk ke materi, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menghitung koefisien elastisitas permintaan dan penawaran. Yang kedua, menentukan jenis koefisien elastisitas permintaan dan penawaran. Jadi, setelah kita menghitung koefisien elastisitas tersebut, kita akan menentukan jenis koefisiennya itu. Apakah dia masuk ke elastis atau inelastis. Yang pertama, elastisitas permintaan. Sebelumnya kita mengetahui elastisitas adalah tingkat kepekaan perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Nah, yang pertama kita akan membahas cara menghitung elastisitas permintaan. Rumusnya yaitu ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Adapun delta Q itu adalah perubahan jumlah permintaan. Delta P perubahan harga. Cara mencari delta Q itu adalah Q2 dikurang Q1 dan cara mencari delta P adalah P2 dikurang P1. Kemudian P atau price itu adalah harga awal, jadi nanti yang dimasukkan adalah P1-nya. Begitu pula dengan Q, itu yang dimasukkan Q1-nya atau jumlah permintaan awal. Di sini ada contoh soal. Soalnya ini berbentuk soal cerita. Ibu bacakan, para pembeli membeli 200 kg daging sapi pada saat harga 60.000 per kilo. Namun pada saat harga 45.000, permintaan daging sapi 150 kg. Hitunglah koefisien permintaan dari data tersebut dan tentukan jenis koefisien permintaannya. Oke, kita masuk ke cara menghitungnya. Diketahui P1 sama dengan 60.000, P2 sama dengan 45.000, Q1 sama dengan 200, dan Q2 sama dengan 150. Kita masukkan rumus delta Q per delta P. Delta Q sama dengan 50, delta P sama dengan 15.000. Delta Q dicari dari Q2 dikurang Q1. Q2-nya 150, Q1-nya 200. 150 dikurang 200 hasilnya negatif 50. Tapi kenapa di sini ditulis positif, Bu? Perlu diketahui, dalam mencari elastisitas, nilai atau angka itu semuanya mutlak positif atau absolut positif. Jadi, apabila ada angka yang negatif, itu ubahlah ke positif. Begitu pula dengan yang delta P. P2-nya 45.000, P1-nya 60.000. 45.000 dikurang 60.000 sama dengan negatif 15.000. Diubah ke positif, jadi 15.000. Kemudian dikali P1 per Q1. P1-nya 60.000, Q1-nya 200. Setelah kita kalikan, kemudian dibagi, ED atau elastisitas permintaan hasilnya sama dengan 1. Kemudian setelah ini, kita cari jenis dari koefisien elastisitas permintaan ini. Silakan anak-anak semua lihat tabel berikut ini. Di sini ada tabel nilai elastisitas permintaan. Apabila ED sama dengan 0, maka jenis koefisiennya adalah permintaan inelastis sempurna. Apabila ED lebih kecil daripada 1, maka jenis koefisiennya adalah permintaan inelastis. Apabila ED sama dengan 1, maka jenis koefisiennya adalah
permintaan elastis uniter atau unitary. Apabila ED lebih besar daripada 1, maka jenis koefisiennya itu adalah elastis. Apabila ED sama dengan tidak terhingga, maka jenis koefisiennya adalah elastis sempurna. Nah, berdasarkan soal yang kita kerjakan tadi, diketahui ED sama dengan 1. Maka jenis koefisiennya adalah permintaan elastis uniter atau unitary. Selanjutnya kita masuk elastisitas penawaran. Adapun rumus untuk mencari elastisitas penawaran itu sama dengan rumus mencari elastisitas permintaan. Delta Q per delta P dikali P per Q. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini ada tabel di mana dalam keadaan A, P sama dengan 20.000 dan Q sama dengan 38. Dalam keadaan B, P sama dengan 25.000 dan Q sama dengan 60. Carilah jenis koefisien penawarannya. Dijawab. Pertama kita masukkan rumus. ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Q2 kurang Q1 sama dengan 60 kurang 38, hasilnya 22. Delta P sama dengan P2 kurang P1, 25.000 dikurang 20.000, hasilnya 5.000. Dikali P per Q. P-nya atau P1-nya 20.000, Q-nya 38. Itu kita kalikan. Kita kalikan 22 dikali 20.000, hasilnya 440.000. 5.000 dikali 38, hasilnya 190.000. Itu disederhanakan saja, jadi 440 per 190. 440 dibagi 190, hasilnya 2,32. Jadi, hasilnya ini adalah lebih besar daripada 1. 2,32 ini lebih besar daripada 1. Maka, jenis koefisiennya adalah termasuk penawaran elastis. Selanjutnya kita akan lihat tabel. Di tabel ini, nilai elastisitas harga penawaran apabila sama dengan 0, maka koefisiennya adalah inelastis sempurna. Apabila lebih kecil daripada 1, koefisiennya inelastis. Apabila sama dengan 1, maka koefisiennya elastis uniter. Apabila lebih besar daripada 1, itu termasuk elastis. Nah, tadi jawabannya adalah 2,32. Maka itu lebih besar daripada 1, masuk ke elastis jenisnya. Paham kan anak-anak semua? Oke, itulah tadi penjelasan dari Ibu mengenai cara mencari koefisien elastisitas permintaan dan penawaran, kemudian menentukan jenis dari koefisien itu. Terima kasih karena telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Ibu harap anak-anak semua paham. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.